Halo sobat bola sekalian, berita timnas hari ini adalah update pertandingan perempat final Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23 yang berakhir 2-2 dengan adu penalti 11-10. Kemenangan ini sangat dramatis sekali sehingga pada babak perpanjangan waktu tidak satu pun gol yang tercipta dari kedua kesebelasan ini. Maka terjadilah adu penalti atau tos-tosan pada pertandingan ini. Sebenarnya sangat dramatis sekali pertandingan ini yang kita alhamdulillah dimenangkan oleh timnas kita, skuad Garuda Muda kita yang mentalnya sangat terjaga sampai 11 penendang dalam adu penalti ini karena saking sama-sama kuatnya antara Indonesia U23 dengan timnas Korea Selatan U23. Untuk jalannya pertandingan pada menit kedua ini, Indonesia itu mulai diserang oleh timnas Korea Selatan U23. Tapi dengan solidnya pemain belakang dari timnas Indonesia membuat serangan-serangan dari timnas Korea Selatan itu mentah dan tidak membuahkan hasil apapun, tidak ada shoot on goal sampai menit kedua ini. Di tengah gencarnya timnas Korea Selatan menyerang ke pertahanan Indonesia, kemudian di situ terjadi pelanggaran oleh pemain belakang dari Indonesia dan membuahkan tendangan bebas untuk Korea Selatan. Di tendangan bebas ini sebenarnya Indonesia mampu untuk menghalau tendangan bebas yang dilakukan oleh Korea dan dimentahkan oleh pemain belakang, dan di situ terjadi kemelut lagi, kemudian bola jatuh kepada pemain Korea. Lee Kang-hee menendang bola dengan sekeras tenaga sehingga membobol gawang dari Hernando Ari pada menit ketiga. Dan di situ terjadi call dari wasit VAR kepada wasit tengah Evan dan kemudian dicek VAR. Kemudian wasit Evan juga melakukan cross check di monitor VAR dan di situ di replay ada posisi offset pada pemain Korea sehingga gol Korea pun dianulir oleh wasit. Skor masih tetap 0-0 untuk timnas Indonesia dan Korea Selatan. Sampai di situ timnas Indonesia tak tinggal diam. Timnas Indonesia mulai memainkan ritme dari pertandingan ini dan memulai serangan melalui sayap kiri. Nah, kemudian pada menit ke-15, tendangan keras dari Rafael Struijk sanggup membobol gawang dari Korea Selatan. Tendangan keras dari Rafael Struijk ini menjadikan skor Indonesia 1, Korea Selatan 0. Dan gol ini adalah gol pertama dari Rafael Struijk semenjak gelaran Piala Asia U23 ini digelar. Setelah kebobolan oleh timnas Indonesia melalui tendangan Rafael Struijk, skuad dari Korea Selatan mulai merespon dengan menyerang secara bertubi-tubi ke pertahanan Indonesia. Nah, karena serangan yang bertubi-tubi dari pemain Korea Selatan ini, Rafael Struijk melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Korea sehingga diganjar oleh wasit Evan asal Australia dengan kartu kuning. Nah, dengan kartu kuning ini sebelumnya Rafael Struijk sudah mendapatkan kartu kuning. Berarti dengan kartu kuning dalam pertandingan ini sehingga Rafael Struijk tidak bisa bermain di pertandingan semifinal. Sampai menit ke-45 timnas Korea Selatan terus menggempur pertahanan dari timnas Indonesia dan tak sia-sia serangan ini membuahkan hasil gol melalui sundulan dari Hong Gi-sung sehingga menghasilkan skor 1-1. Indonesia 1, Korea Selatan 1. Nah, di perpanjangan waktu dari babak pertama ini Indonesia mampu mencetakkan gol satu lagi melalui tendangan Rafael Struijk di dalam kotak penalti. Sehingga sampai babak pertama berakhir, Indonesia sementara unggul 2-1 dari Korea Selatan.
Nah, untuk jalannya babak kedua kesebelasan Indonesia U23 dan Korea Selatan U23 mulai saling serang menyerang. Sampai menit ke 52 Indonesia berhasil memegang ball possession di situ 52% berbanding 58% untuk Indonesia. Dan ada terjadi kemelut, jual beli serangan pun terjadi dalam pertandingan di babak kedua ini hingga melahirkan satu kartu merah untuk tim Korea Selatan. Kartu merah ini diberikan oleh wasit event untuk pemain Korea Selatan yang melanggar Justin Hubner. Pelanggaran ini sangat brutal yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan kepada Justin Hubner, menginjak kaki dari Justin Hubner. Bermain dengan 10 orang pemain, Korea Selatan tidak menurunkan tempo permainannya. Dia bermain secara agresif dan terus-menerus menyerang pertahanan dari Indonesia. Tapi kesolidan pemain tengah dan pemain belakang Indonesia membuat serangan-serangan dari Korea Selatan itu menjadi mentah. Dan walaupun dengan 10 pemain, Korea Selatan mampu mencetakkan gol satu lagi ke gawang Hernando Ari hingga merubah skor menjadi 2-2 untuk kedua kesebelasan ini. Sampai menit terakhir babak kedua dibunyikan skor tetap 2-2 untuk Korea Selatan dan Indonesia. Pertandingan ini terpaksa dilanjutkan dengan babak perpanjangan waktu. Babak perpanjangan waktu pun skor tidak berubah, tetap sama kuat 2-2 untuk Indonesia dan Korea Selatan. Untuk mengetahui siapa pemenangnya antara Indonesia dan Korea Selatan, maka pertandingan ini dilanjutkan ke babak adu penalti. Bahkan sampai 11 pemain yang mengeksekusi dari tendangan penalti ini. Dan ini sangat dramatis sekali. Dari pemain Indonesia ada yang satu gagal melaksanakan tugasnya menendang penalti, yaitu Arkan Fikri ya. Dan untuk Korea Selatan ada 2 pemain yang gagal melakukan eksekusi penalti, hingga skor adu penalti ini menjadi 11 untuk Indonesia dan 10 untuk Korea Selatan. Nah, dengan ini Indonesia memenangkan pertandingan di perempat final ini atas Korea Selatan. Dan untuk itu Indonesia berhak melaju ke semifinal yang akan melawan pemenang dari pertandingan Arab Saudi versus Uzbekistan. Nah, saya ucapkan selamat buat skuad Garuda Muda kita, mentalitinya, daya juangnya, fisiknya, semangatnya tetap terjaga hingga akhir laga pertandingan ini. Nah, dengan kita masuk 4 besar ini, kita berhak lolos ke Olimpiade Paris dengan minimal kita bertanding di playoff untuk melawan Guinea. Dan jika kita menang di babak playoff, kita masuk ke Olimpiade Paris. Itu minimal jika kita tersingkir pada pertandingan semifinal nanti. Dan kita doakan kita berhasil mengalahkan tim di semifinal nanti. Nah, sobat bola sekalian, bagaimana tanggapan kalian tentang kemenangan Indonesia atas Korea Selatan yang berhasil dimenangkan oleh timnas Indonesia U23 secara dramatis ini? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar.